Kekerasan seksual dapat terjadi, baik di ranah domestik maupun publik, tak terkecuali di institusi pendidikan. Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan, justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Lingkungan kampus yang didominasi oleh kaum intelektual dengan panjangnya gelar yang disandang, ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku menghargai nilai dan martabat, terkhusus perempuan sebagai sesama manusia. Satu demi satu, gema isu kekerasan seksual di sejumlah kampus menyeruak ke tengah publik, mengkhawatirkan, miris, bahkan membuat geram. Kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Dengan ketiadaannya sistem penanganan yang jelas di kampus, cerita korban hilang begitu saja, dan pelakunya bebas melanjutkan hidup. Rektorat pun merasa tak punya kasus kekerasan pelecehan seksual di institusinya, yang menyebabkan makin banyaknya korban yang memendam ketidakadilan yang mereka alami, dan mereka yang berani melapor justru mengalami tekanan dari sesama mahasiswa, dosen, hingga keluarganya sendiri. Seperti kisah Alifah, dia melaporkan salah satu dosennya dengan tuduhan pelecehan seksual. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Alifah. Halo Alifah, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Boleh diceritain gak sih apa kejadian sebenarnya yang menimpa kamu saat itu? Jadi awalnya aku udah kenal lama sama tahu selama ini tuh beliau emang humble ke semua mahasiswanya. Jadi nggak ada pikiran ke arah situ ya. Terus mulai gak beresnya tuh awal-awal semester akhir kemarin. Waktu chat di WA, awalnya dia cuma nanya muka mbaknya yang mana. Oh aku pikir ya wajar kali ya dosen pengen tahu gitu saking banyaknya mahasiswa dia. Gitu kan. Tapi lama-lama kok ngajak bimbingan harus di rumahnya dan gak boleh bawa temen, tuh kenapa gitu. Sama dia bilang bimbingan sama saya wajib pelukan supaya transfer energi gitu katanya. Kita kan jadi panik ya, akhirnya selalu cari alasan, tapi ya gitu, dia malah balik kancem kita. Dan setelah kejadian itu, apa yang kamu rasain? Dampak ke kamunya itu gimana? Trauma? Trauma sih enggak ya, tapi jujur ini baru pertama kalinya saya dapat chat mesum, apalagi sama oknum tenaga pendidik. Jadi sampai kapanpun bakal terus-terusan keinget. Apa yang membuat kamu akhirnya melaporkan masalah tersebut dan gimana respon dari pihak kampus? Alhamdulillah direspon, tapi yang amat sangat disayangi, pelaku hanya dapat sanksi sosial, seperti dijauhi dosen lain gitu, belum ada tindakan tegas. Berani speak up karena saya tuh cuma pengen nuntut keadilan dan kekecewaan terhadap seorang dosen yang seharusnya itu membantu kita sebagai mahasiswa, bukan sebaliknya, supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Ada nggak yang ingin kamu sampaikan kepada para korban yang mengalami kejadian yang sama seperti kamu? Nggak perlu takut, intinya kita tuh seorang wanita harus bisa mengambil sikap ketika ada hal yang membuat tidak nyaman. Di saat seperti itu, kita berhak menolak ataupun berteriak. Ternyata selain Alifah, ada juga beberapa mahasiswa yang mengalami kejadian yang sama oleh dosen yang sama juga. Berikut ini akan ditampilkan video pernyataan dari korban yang identitasnya tidak kami sebutkan. Jadi pada saat itu, saya ingin menemui beliau untuk bimbingan penelitian tugas akhir. Pada saat saya menghubungi beliau untuk menanyakan di mana bertemu dan kapan, beliau belum menunjukkan kata atau kalimat yang merendahkan. Namun setelah kami bertemu, beliau melakukan bimbingan dan juga di situ saya mulai merasakan keanehan pada perilaku tersebut. Di situ saya mulai merasakan keanehan pada perilaku beliau yang dilakukan kepada saya. Dimulai dari bimbingan yang pertama. Kronologisnya, pada saat itu saya memakai masker. Namun, beliau menyuruh saya untuk melepas masker tersebut dengan alasan agar lebih mudah untuk berbicara dan menyuruh saya untuk agar berbicara dengan lebih santai. Di situ saya mulai
mimpi saya tanpa aba-aba. Dan tanpa persetujuan saya juga. Di situ saya mulai merasakan rasa yang sangat aneh. Namun saya tetap menjaga kesopanan dan juga saya masih menghormati beliau sebagai pembimbing saya. Kelamaan juga dia mulai berpindah tempat duduk di samping saya dan merangkul saya. Itu juga beliau memegang pinggang saya seperti merangkul. Dan kejadian seperti itu pun sudah berlangsung selama hampir lebih dari 10 kali setiap saya melakukan bimbingan tugas akhir bersamanya. Berbagai institusi publik di negara ini, termasuk aparat hukum dan universitas, cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan seksual. Survei menunjukkan di seluruh Indonesia, 93% korban pelecehan seksual enggan melaporkan kasusnya ke polisi. Alasan korban memutuskan untuk tidak melapor diantaranya adalah takut disalahkan, takut tidak didukung keluarga, bahkan adanya ancaman atau intimidasi. Dinilai masih minimnya laporan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus, hal ini dapat memperlihatkan bahwa kasus tersebut merupakan fenomena gunung es, di mana kasus yang terlihat di permukaan tidak menjamin jumlah kasus yang sebenarnya ada, karena dipastikan masih banyak kasus yang tidak terlaporkan atau teradvokasi kepada pihak kampus. Seberapa masif kasus kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia membuat saya akhirnya menghubungi pakar untuk memperoleh jawabannya. Berikut pernyataan dari pihak Komnas Perempuan. 2 mahasiswi yang melapor ini menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pendidik di salah satu perguruan tinggi negeri. Kampus yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran paling aman dan nyaman, malah serasa seperti penjara bagi korban. Bahkan korban pun kerap mendapatkan perlakuan yang kasar dan ancaman. Lalu masih banyak lagi kampus yang masih bungkam terkait kasus tersebut, dan malah membela si para pelaku. Alhasil banyak korban yang akhirnya tidak berani untuk mengungkap ataupun mengadukan hal tersebut di ranah hukum. Khususnya salah satu pihak yang memiliki peran besar untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ini adalah institusi pendidikan. Karena apa? Institusi pendidikan ini merupakan lembaga formal yang bertugas memberikan pembelajaran pada anak didik, tetapi malah tenaga pendidik tersebut yang malah melakukannya. Mayoritas korban ini memang akan susah untuk diajak bicara. Mereka biasanya takut akan mendapatkan stigma dan dicap ini itu jika bercerita mengenai pelecehan seksual yang diterimanya. Dan langkah yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan hal tersebut, kita sebaiknya melakukan pengaduan di layanan SAPA 129. SAPA 129 ini merupakan layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan yang nantinya akan langsung ditindak sesuai dengan pasal 294 ayat 2 KUPH dengan hukuman 2 tahun 8 bulan, dan jika terjadi kekerasan untuk hubungan seksual, maka hukumannya akan dinaikkan menjadi 12 tahun. Langkah-langkah preventif yang telah diupayakan seolah masih butuh upgrade, pun sikap tegas dan metode penyelesaian secara tuntas. Sayangnya, kasus kekerasan seksual secara umum masih dianggap sebagai tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Bagaimanapun, bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban.